Itu untuk ciri-ciri yang kami dapati, kami ingat. Kalau untuk melebar kayaknya belum, kalau remaja belum melebar. Kecuali begitu. Sama lagi. Terus untuk ini perkembangannya di emosionalnya, orangnya egosentris kalau untuk remaja laki-laki. Terus banyak ketertarikan kepada lawan jenis. Mulai. Oke. Terus merasa gagah. Sama apa ini? Nah ini kalau ada yang memberi nasihat masuk kuping kanan kurang. Apa tuh bahasanya? Kepala batu lah maksudnya. Membangkang. Dia dengar aja tapi dia tidak melawan, dia diam. Itu ya. Ya itu yang saya alami. Referensinya nih dari mana? Dari mana? Oke. Lanjut ke ingin tahunya lebih tinggi. Ingin tahu. Terus mulai mengumpulkan teman berkelompok bergeng-geng. Minta uji. Apa bahasa ini? Bahasa apa ya? Bahasa yang ini lebih normatif apa? Ingin dipuji kalau ada sesuatu itu, perhatian. Apa? Mencari perhatian, ya caper. Terus yang terakhir kumpau. Ucap kumpau. Oke, tahu. Kalian nggak paham. Ya itu dari kami kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Berikutnya kelompok 2 mana? Oke. Tadi ngomong. Oh, Bapak yang Terima kasih. kelompoknya tuh. Kelompok cantik. Cantik. Terima kasih banyak. Kita bagi dulu Bu, ini sebelum saya masuk ke sini. Tahap dalam proses belajar itu anak dan remaja itu berbeda. Anak itu hanya dia tidak bisa bertindak langsung karena mereka bertindak atas keinginan orang lain. Disuruh baru dia mau bertindak. Istilahnya apa? Pembantu. Coba kalau anak-anak disuruh-suruh pasti jalan. Apalagi dikasih uang, wah cepat sekali. Coba di rumah punya adik, pasti disuruh-suruh. Karena dia tidak akan bisa. Saya bertindak akan cuci piring kalau kotor, cuci baju kalau tidak ada. Kalau nggak diperintah, ayo awas cuci baju, baru berjalan mereka. Itu kapan? Sedangkan sekarang remaja seperti anak sekarang ini kalau kami istilahkan tahap pemberontak namanya, suka melawan. Ya. Akunya yang egonya, akunya yang berperan. Kalau aku tidak mau apa? Dia dinamakan game stay. Dia bermain sendiri, nggak boleh orang lain. Kalau orang lain beritahu pasti marah dia. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau anak-anak coba berani, tak mungkin berani walaupun dia melawan. Nah itu bedanya. Nah perubahan remaja ini, apalagi perempuan, ya, apalagi sudah remaja ya jelas suka bersolek itu sudah jelas. Tidak suka dikritik. Itu kenapa tidak suka kritik? Karena sudah berani melawan. Kalau anak kecil dikritik, selesai sudah nggak berani dia melakukan sesuatu. Suka lawan jenis, ya normal, remaja. Kalau anak-anak belum Bu. Kalau anak-anak itu masih dijodohkan, lari dia, takut, malu. Tapi kalau anak remaja perempuan, sudah. Karena sudah ada lawan tertarik lawan jenisnya. Iya. Kenapa lawan jenis mereka tertarik? Di sini ada anak mereka tumbuh fisiknya sudah datang bulan sudah, tumbuhnya pinggulnya besar, datang bulan dan seterusnya. Kita bilang datang bulan, tidak usah malu, karena wajar. Kalau sekarang kalau bilang datang bulan, anak SD juga sudah Bu. Ini kan pertumbuhan karena pola makan yang berubah. Berbeda ya. Kalau remaja dulu, zaman dulu nggak ada, paling SMA, remaja baru. Kalau sekarang mana? SD pun sudah. Nah ini pertumbuhan fisik mereka seperti itu. Apa ciri remaja ya nama suka lawan jenis, ya jelas egonya, akunya tinggi.
remaja. Coba kalau diperintah di apa pasti banyak melawannya daripada iyanya. Mau dihargai, iya, karena merasa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya. Mencoba hal baru, inilah yang dikatakan mencoba hal baru. Kenapa? Kenapa sih remaja ini banyak disebut kenakalan remaja? Ini loh yang kita cari, hal baru. Karena yang mereka ingin mencari jati diri mereka nanti menjadi apa ketika dewasa. Ini mencoba hal-hal baru. Kenapa? Karena mereka ingin tahunya tinggi, ya. Terus berekspresi, ya. Itulah mencoba yang baru, terus berekspresi, terus bagaimana, terus sehingga remaja ini identik dengan banyak distilahkan dengan kenakalan remaja. Kenapa? Ya ini tadi salah satunya mencoba ingin hal baru yang mereka belum pernah, tetapi diberitahu mereka pasti banyak melawannya karena egonya yang lebih kuat. Tapi kalau dewasa berbeda sudah, karena mengerti ego mereka lebih kuat daripada anak-anak. Gitu loh. Anak-anak kalau sudah, kau takut sudah diam ya, menurut dia. Tapi kalau remaja, apalagi perempuan, wah, marah lah kalau sudah diperintah, wah tuh ngomelnya nggak tahu, tuh berantem ngoceh apa-apa, karena nggak sesuai dengan keinginan mereka. Itulah ciri-ciri remaja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, betul ya. Jadi ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu di sini itu udah betul ya, udah betul. Memang namanya remaja kalau seperti itu gimana? Nggak normal. Nah, sebenarnya kenapa remaja itu mengalami reaksi-reaksi yang demikian? Reaksi demikian memang menjengkelkan ya. Tapi sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tumbuh normal. Kenapa kalau ngomong dulu pas kecil tuh dia iya aja, manut aja gitu. Karena area otak yang bagian berpikir kritis itu belum tumbuh. Nah, ketika sudah di masa remaja aktif. Ketika aktif dia akan lebih kritis sama informasi, dianalisis, kan berpikir abstraknya udah berkembang nih. Makanya cara ngobrolnya tuh jadi ini, cara berantemnya jadi kayak sama orang dewasa, dan kita yang nggak siap. Kita yang nggak siap, makanya kita merasa itu konflik. Padahal dia lagi tumbuh. Kalau dia nggak tumbuh, ibu bawa tuh ke psikolog. Mama saya ibu kayak mikirnya masih kayak anak-anak. Psikolog lagi. Psikolog akan ngajari anaknya berpikir kritis. Pas anaknya berpikir kritis, kok dia melawan bu? Bawa lagi ke psikolog, bukan ya? Nggak gitu. Dia lagi normal, ya. Cuman kitanya yang masih melihat dia sebagai anak-anak. Orang tua saya aja di rumah masih melihat saya sebagai, bukan sebagai anak yang berprofesi sebagai psikolog, masih kayak anak-anak. Kadang kalau mau pergi kerja dikasih duit tuh, gitu ya, bahasa sayangnya dia. Oke, jadi nih ciri-ciri fisik, kognitif, emosi, dan kepribadian. Makanya kenapa pertumbuhan remaja tuh terasa sangat menyakitkan buat orang-orang dewasa. Karena orang dewasa masih punya mindset dia nih anak-anak yang bisa kita kontrol. Padahal enggak. Kalau kita menggeser cara berpikir kita tentang remaja sesuai dengan tahap perkembangan, kita nggak sakit hati jadinya, ya. Efek dari reaksinya yang bikin sakit hati, tapi reaksinya sebenarnya normal, ya. Misalnya, kalau dari fisik tadi udah disebutkan puber, ada jakun, menstruasi pada wanita, mulai tumbuh rambut di area tertentu, terus ada kelenjar keringat yang lebih aktif, gitu ya. Terus matangnya organ-organ seksual, diikuti dengan dorongan hasrat seksual yang udah mulai muncul, diikuti dengan area otak yang udah mulai kritis dan penasaran. Bayangkan ketika semua itu aktif bersamaan di usia remaja, gimana dilemanya masing-masing. Pernah remaja kan Bapak Ibu? Iya kan? Gimana? Udah gak usah buka catatan dosa ya. Nah, maksudnya ketika itu semua tumbuh secara bersamaan, kan bingung yang punya badan nih, ya, makanya dia mencoba ke sana. Dorongan itu kalau nggak diekspresikan rasanya nggak nyaman. Tapi lu pernah remaja kan, iya kan, kayak gitu. Bingung dia, kenapa ya, kok kemarin aku lihat si ini tuh biasa aja, kok sekarang jadi menarik gitu. Karena ketertarikan, mungkin kemarin dia belum puber, nah pas hari ini dia puber gitu.
mulai nih muncul ketertarikan. Kitanya yang nggak siap, gitu ya. Makanya kita melihat itu nggak normal kamu nih, nakal kamu nih, padahal nggak normal. Terus emosi, udah mampu menganalisis, terus membuat perencanaan. Dia kayak udah punya rencana-rencana, tapi karena referensi kehidupannya masih kurang, pengalamannya kurang, baca bukunya kurang, misalnya dia belum menjalani kehidupan orang dewasa, jadi sangat idealis nih. Aku pokoknya mau begini, aku pokoknya maunya gayanya begini, karena dia belum punya penghasilan sendiri misalnya. Ya, aku pokoknya pengen dikenal sebagai anak yang begini, gitu. Tapi dia belum menjalani nih interaksi sama orang lain nih gimana misalnya. Ya, terus sudah mampu mengenali konsekuensi baik dan buruk. Sebenarnya anak usia remaja itu sudah bisa diajarkan tentang nilai-nilai orang dewasa gitu. Karena sebenarnya otaknya udah bisa memilah ini sebenarnya perbuatan baik, ini sebenarnya perbuatan yang buruk. Nah, jadi kasih tahulah ke anak-anak remaja, area otak kalian itu, siswa-siswa itu sebenarnya sudah siap untuk membedakan mana baik mana buruk. Ketika kalian tetap melakukan hal yang buruk, itu berarti ada yang salah sama diri kalian. Area otaknya berpikir itu benar dan salah, tapi perilakunya nggak siap untuk menerapkan yang benar, atau dia tetap melakukan yang salah gitu ya. Terus menganalisa permasalahan sehari-hari, cukup mampu diandalkan untuk menciptakan problem solving. Ya, makanya beberapa remaja tuh kayak udah bisa diajak ngobrol dari hati ke hati ya. Iya kan? Ada nggak? Kayak dia tuh kalau ngasih feedback ke kita tuh kayak dalam ya, kayak orang dewasa juga dia nih. Ya, tuh anaknya tumbuh sebenarnya. Ya. Terus perubahan fisik terutama organ-organ seksual yang diikuti dengan munculnya perasaan cinta, rindu, keinginan untuk berkenalan. Merinding benar. Aduh, bagian itu aja merinding. Nanti kalau dievaluasi bagian itu aja diingat terus apa? Nggak apa-apa, yang penting nyangkut. Nah, perubahan perilakunya masih fluktuatif, emosinya masih naik turun, ya. Dia juga sebenarnya nggak nyaman nih terjebak di tubuh yang remaja, bingung dia. Semuanya tumbuh bersamaan yang saya bilang tadi. Makanya reaksinya jadi apa ya? Jadi meledak-ledak gitu. Ya, terus dorongan untuk menunjukkan kemandirian. Ya, sudah pengen mandiri tapi nggak realistis kadang-kadang. Makanya anak remaja itu masih butuh diajak ngobrol, masih ada peran terikatnya, tapi sudah ada peran terlepasnya. Misalnya dia tidur, sudah boleh tidur sendiri gitu. Dia sudah boleh milih sekolah mau jurusan apa, itu udah boleh. Kalau dulu kan TK kita yang pilihin kan, masuk sini, ikut aktivitasnya ini. Kalau mau ke sana mama awasin. Kalau sekarang udah ada peran-peran terlepas, tapi masih ada peran-peran terikat. Misalnya membuat keputusan, diobrolin, dipertimbangkan, ajak dia mikir realistis, realitanya gimana. Oke, lanjut. Rasa ini mulai membangun ekspektasi tentang dirinya sendiri. Dia pengen dikenal sebagai remaja yang apa. Misalnya aku pengen dikenal remaja yang maco. Ya udah datanglah dia berdandan seperti ini. Aku pengen dikenal sebagai anak yang hits di sekolah. Ya udah, kan kelihatan ya. Bisa nih, terpikir nih siswa-siswa mana nih. Aku pengen dikenal sebagai anak yang alim misalnya. Dia datang dengan aku pengen sebagai anak yang suka menolong. Nolong terus. Aku pengen dilihat sebagai anak yang pemberani. Perilaku yang identik dengan berani kok akan dia tunjukkan. Ya, itu identitas. Makanya coba deh kumpulin siswanya di kelas, tanya, kamu tuh pengen di label sebagai anak yang apa sih? Mungkin dalam hidupnya dia nggak pernah ditanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku pengen di label preman, kenapa? Gitu. Apa yang kamu dapatkan? Siapa tahu ada kebutuhan ingin diperhatikan, gitu ya. Atau ada kesalahan berpikir bahwa preman itu pasti ditakuti, orang ditakuti itu pasti kemauannya terpenuhi. Nah, itu berarti ada kesalahan pola pikir yang perlu diurai. Lanjut. Tugas perkembangan peserta didik di fase remaja. Oke, ini ada tugasnya. Ya. Ini Bapak Ibu satu ya. Oke. Langsung aja dioper. Kalau Bapak Ibu ini
Ya, sudah? Semua kelebihan ya kertasnya ya? Kayaknya kelebihan ya. Kalau lebih saya ya lebih kuat. Oke, lebih. Itu sudah dapat? Ya, minta tolong Bapak Ibu coba dituliskan ya, nggak usah buka Google, nggak usah buka Google. Berdasarkan pengalaman sehari-hari aja atau yang Ibu nilai, misalnya tugas perkembangan peserta didik di masa SMA yang harus terpenuhi itu ada 8 poin ini. Nah, masalah yang sering dihadapi terkait poin ini tuh apa? Misalnya, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masalah yang sering dihadapi misalnya tidak menghormati guru, terus yang kedua malas ibadah misalnya kan. Nah, coba tulis. Nggak usah buka Google ya, biar Bapak Ibu kita bisa detect Bapak Ibu nih memahami anak remaja nih masih seperti anak-anak atau benar-benar yang Ibu alami di sekolah ya. Jadi membantu saya dan teman-teman untuk bisa tahu masalah apa yang ada di sekolah. Delapannya namanya sendiri. Ya, tulislah sebanyak-banyaknya di sini. Ini misalnya ada 2 poin, mau dilebihin 3, 4. Ya. Paham ya cara ngerjakannya ya? Nggak susah ini. Contohnya kalau nggak bisa lebih, Oh. Apa itu namanya contohnya? Sulit bergaul. Iya. Untuk nomor 8, sulit bergaul. Cuma apa itu mencapai? Oh, mencapai rupanya. Mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. orang terlalu banyak itu energinya down gitu. Sampai saya kadang butuh waktu recharge itu nggak ketemu orang-orang gitu. Ya. Tapi saya berusaha beradaptasi. Kalau saya tetap maunya larut dengan tipe kepribadian introvert, saya akhirnya terkendala di tugas-tugas ketemu klien. Sedangkan kita ketemu klien kan nyerap loh energinya. Kita feedback. Cuma memang lebih capek buat introvert tuh ketemu banyak orang. Saya adalah introvert yang beradaptasi. Jadinya Berarti ada tingkatan-tingkatan berarti ya? Jadi si introvert adalah Ada beberapa jenis gitu ya? Jadi introvert aja. Oh gitu. Cuma ciri-cirinya tuh apa dominan semua gitu. Kan ada skornya tuh 1 sampai 15. Kalau dia cenderung di area yang mana? Nggak kelihatan introvert ya? Iya. Padahal kalau pulang rasanya macam habis dipukul ya. Nah, ekstrovert begitu dia datang dengan baterainya yang kosong. Dia ketemu orang tuh sebenarnya yang mengisi energi dia. Ekstrovert itu akan panik kalau di ini sendiri. Betul, aku bangga. Mereka tuh sedih banget tuh di masa Covid. Orang-orang ekstrovert. Ibu PLT lah tuh. Kan? Apa ekstrovert sini? Ibu PLT. Oh, itu kan nongkrong. Oh, introvert. Ketemu orang. Ekstrovert. Orang tuh mungkin kalau makanya kita nggak boleh ini ya, nggak boleh judgement ya, nggak boleh self diagnose. Jadi yang kita lakukan adalah kita kenali. Iya. Kemudian kita konsultasi. Ada loh
kalau pasien saya datang cuma untuk konsul tipe kepribadiannya apa. Nah, ketika dia kenal tipe kepribadiannya, dia akan mempelajari kelemahannya, misalnya introvert itu kelemahannya ini. Jadi dia akan melakukan antisipasi yang bikin dia jadi tetap bisa beradaptasi. Ya. Oh, dia beradaptasi dengan dirinya sendiri gitu ya, untuk bisa diterima dengan lingkungan. Ya, harusnya dikerjakan. Ya. Saya introvert, kalau kerjaan psikolog yang harus ketemu orang nanti capek loh. Iya. Tapi ya saya ngerti cara beradaptasi dan jadi lebih sayang sama diri saya sendiri. Dan akhirnya tidak memaksa diri saya untuk berubah menjadi ekstrovert, tidak hanya beradaptasi. Ya. Ekstrovert pun harus beradaptasi cara-caranya orang introvert. Karena biasanya ekstrovert itu oversharing. Cerita dia sampai pulang tuh overthinking. Sudah overthinking lagi. Nih, jadi dia kadang mikir tuh, dia mau ceritain benar-benar nggak? Ini tadi yang saya ceritain. Halnya privasi atau harusnya dikit di saya. Ekstrovert itu sangat gelisah kalau kehabisan bahan. Kadang orang nggak suruh dia nyari topik, cuma dia kepo. Aduh, ketahuan ini, baru topik kedua lagi. Gak apa ya? Udah? Oke, kita bahas ya. Sambil. Nah, tugas perkembangan peserta didik di fase remaja itu ada banyak ya. Nah, kenapa remaja kita itu jadi misbehave atau jadi melakukan pelanggaran atau kenakalan? Karena tugas perkembangannya mereka tidak pahami. Atau kenapa terlihat nakal di mata kita? Karena kita nggak memaknai tugas perkembangan itu. Kita tertinggal di tugas perkembangan masa anak-anak. Dia harus ini terus, padahal dia berjalan waktu dia menjadi remaja. Nah, sudah bergeser, dia harusnya begini nih, sudah menunjukkan identitas dan sebagainya. Kalau kita nggak paham ini, kita akan selalu melihat dengan kacamata anak-anak. Oh, ini anak remaja ini nakal gitu. Padahal sebenarnya dia lagi menuntaskan tugas perkembangannya. Kenapa anak menjadi asing sama dirinya sendiri? Karena dia nggak selesai sama tugas perkembangannya. Kenapa ada orang dewasa yang jadi memunculkan kenakalan remaja di usia dewasanya? Paham? Makanya ada yang namanya misalnya kayak masih aja mau nunjukin, misalnya nih remaja kan menunjukkan identitas, masih aja nunjukin identitas kalau dia tuh jomblo, punya pasangan. Bisa jadi apa kesimpulannya? Tugas perkembangannya nggak pun nggak tuntas ya Pak. puas dengan masa. Jangan berpikir bahwa yang memuaskan itu hanya masa mainnya anak-anak. Justru mereka yang selesai di tugas perkembangan di fase remaja itu akan tumbuh stabil di masa dewasa. Makanya saya selalu bilang di sesi parenting bahwa ayo lebih capek di fase remaja. Harus mau lebih capek. Kalau memang dia harus kita berdebat untuk mengingatkan dia sholat, atau berdebat untuk ini dan itu, misalnya dia mulai penasaran nih sama rokok dan sebagainya, kita nggak mau bertengkarnya di masa remaja. Dan pas dia dewasa kita bertengkar, itu luka banget rasanya. Ya. Memang mendidik anak di fase remaja itu capek banget. Tapi kalau kita bantu dia selesaikan krisis identitas masa remajanya itu, percayalah, dilepas di fase dewasa dia lebih stabil, ketemu siapapun. Nggak usah contohnya siapa-siapa ya, diri sendiri aja. Ngerasa nggak ditatar sama orang tuanya di fase remaja dulu, diingatin ini. Pas dilepas ketemu teman yang ibaratnya mungkin nggak punya agama kali atau nggak ini, iyalah ya, itu ya berwatak ini itu. Kita masih punya kontrol gitu, teringat bahwa kita punya ikatan emosional sama orang tua. Kita melakukan ini karena kita sadar ini salah. Nggak perlu ada nggak materi disiplin positif dulu, ada nggak? Nggak ada. Terjawab nggak? Sedikit. Oke. Betul. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Mencapai
perkembangan diri sebagai remaja. Saya ambil random aja ya. Ya, biasanya problemnya adalah malas beribadah. Nah, ketika kita melihat itu sebagai hal sepele, kita nggak akan bilang dia aja nanti. Ada kan orang tua berpikir nanti pas dia seiring berjalan waktu perjalanan dia sadar sendiri. Sadar sendiri. Syukur kalau ajalnya datang sebelum ajalnya datang pas ini. Susah banget. Nah, kenapa? Tapi tidak semua orang melihat malas beribadah ini sebagai masalah misalnya. Padahal dari sudut pandang keilmuan itu aja melihat sebagai sebuah krisis. Ya, kenapa kita nih manusia meremehkan misalnya, atau tidak menjaga kebersihan, atau meremehkan ketika melakukan dosa-dosa. Nah, itu kan nilai krisis yang pertama kan. Apa masih habisin tuh nakal sampai betul, siapa ada yang ngomong gitu ya, ada kan dengan bertameng berdefend dengan kalimat habisin aja masa nakalnya, secara tidak langsung dia menggagalkan anak untuk menyelesaikan krisis yang pertama itu. Ayo deh, jangan sampai ada jangan nih ada mindset kita yang itu bikin anak kita gagal tumbuh fase krisis, gagal selesai gitu, nggak tuntas ya. Jadi breakdown lagi sebagai guru, apa sih yang nanti rapat aja bareng, apa sih di fase perkembangan yang pertama ini kadang-kadang kita anggap remeh padahal itu masalah. Dan sebenarnya harus dikondisikan, harus disamakan persepsinya dengan orang tua, tapi kita anggap itu remeh gitu. Ya. Oke. Yang kedua, mengenal sistem dan nilai pedoman sebagai individu. Nah, nyontek misalnya. Nyontek itu nanti nggak bentuknya jadi pribadi yang nggak bisa mandiri. Saya adalah orang yang punya krisis tentang menyontek. Skripsi saya itu dan tesis saya selalu berangkat dari keresahan-keresahan. Jadi saya menyelesaikan keresahan saya itu lewat karya ilmiah. Saya ngambil jurusan psikologi karena saya suka baca buku tentang manusia, dan saya punya masalah perihal menyontek di SMP dan SMA. Dan saya selesai sama diri saya sendiri itu lewat tulisan skripsi saya tentang menyontek. Jadi betapa anak yang tumbuh menyontek itu dengan rutinitas menyontek itu kan ada keresahan, dia takut nggak diterima kalau nilainya kurang, dia takut dianggap anak yang bodoh misalnya dan sebagainya. Padahal kecerdasan tuh luas sekali ya. Nah, itu jadi menyontek atau apa namanya mengambil barang tanpa izin misalnya karena merasa ini apa tadi diceritakan kalau ya. Nah itu kan sebenarnya hal yang wajar lah, kita keluarga di sekolah ini punya kita sama-sama, tapi tanpa sadar meminta izin itu bukan hal yang buruk ya. Mengerti bahwa ini punya orang lain, ini punya kita, itu hal yang penting untuk diajarkan. Terus mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan secara mandiri. Nah, terus ada tadi nih lupa menyapa guru. Ini minder ketika diajak makan bersama teman-teman sekelas. Oke. Terus suka mengejek atau membuli. Nah, itu juga tuh masuk masalah nggak? Masalah ya. Terus ada lagi misalnya kayak nggak dijawab. Tidak mau diperintah oleh temannya. Diperintah gimana sih maksudnya? Oke. Sekarang itu misalnya yang sedikit waktu itu malah yang kerja kalau anak tuanya kalau nggak suruhnya nggak teamwork ya, nggak menyadari bahwa bekerja secara itu harus wajib gitu ya. Oke kayak gitu. Nah ini dari sini kita bisa tahu ya. Terus yang nomor 4, mengenal potensi bakat, bingung menentukan cita-cita. Banyak banget ya. Nah kita sekarang ya bingung hidup kok bingung gitu. Nah, dan bingungnya itu adalah hal-hal yang krisis. Nah dan bingungnya mereka itu sebenarnya menunjukkan hal yang wajar. Pengen dituntaskan, bingung. Kayak datang ke guru BK ngapain gitu kan? Nah konselingin. Dan tidak semua pemilihan minat bakat siswa yang bingung itu harus tuntas di tangan guru. Beberapa hal memang butuh dirujuk, misalnya ke psikolog ya, atau butuh dipanggil orang tuanya. Sebenarnya pemilihan bakat minat itu udah benar nih,
Cuman rupanya keraguan-keraguannya muncul dari respon orang tuanya. Saya meremehkan. Jadi bukan salah ibu nih kalau dia bingung ya. Nggak sepenuhnya itu udah menjalani proses dengan baik. Kenapa Bu? Jangan buru-buru ini loh suka menyalahkan diri sendiri ya. Susah banget, makanya saya nggak mau ngambil jalur pendidikan guru, kata Bu Fitri, nggak usah jadi dosen. Soalnya saya maksudnya mau observasi. Terus apalagi kita ambil sedikit ya. Nah, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam hidup sosial yang lebih luas, misalnya membentuk circle-circle sendiri atau geng. Ini juga di gangster nih. Aduh, ya kayaknya nggak bisa lepas, kayak di lingkungan kerja juga ada geng ya. Ya. Jalanilah hidup sampai gengnya tuh antara kamu dengan dirimu sendiri ya. Semakin dewasa, percaya atau enggak, circle kita tuh akan mengecil. Ya. Berkualitas, paham nggak? Semakin dewasa pertemanan itu bukan diukur dari kuantitas tapi kualitas, ya nggak? Oke, mantap Bu. Betul. Benar ya, jadi nggak Dewasa kali. nggak masalah punya teman yang berteman sama semua, tapi yang sehat adalah kita bisa membedain nih, mana individu yang bisa diajakin di talk, mana yang cuma hahaha doang, mana yang cuma ya udah untuk urusan kerja, nggak apa itu nggak demi kesehatan. Oke. Terus mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah tuh tadi contohnya misalnya mana nih, merokok di sekolah, bolos, pacaran di lingkungan sekolah. Nah, mencapai hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam perannya sebagai pria dan wanita. Oke, ya. Pacaran nih cara melihatnya beda-beda ya. Ada nggak yang melihatnya itu normal? Nah, ada nggak yang melihatnya itu nggak normal? Nggak normal kalau berlebihan. Tergantung pasangannya. Iya betul. Iya. Kayak kalau kayak perangko. Kalau kayak perangko Bu, macam mana ini? Iya benar. Nah itu tuh yang harus diperjelas. Kayak perangko. Dan ya ini materi pengantar untuk membuka materi yang lain. Misalnya, anak kita ini jadi nggak tahu ya, dia pacaran tuh udah kayak suami istri aja. Nanti ada variabel materi tentang pendidikan seksual ini, gitu ya. Atau oke, memvalidasi pasangan bahwa dia punya ketertarikan, tapi fokusnya kan bukan di situ sebenarnya. Dia boleh ngaku ke temannya atau ke lawan jenisnya itu kan dia memang punya perasaan gitu. Tapi kan jangan sampai perasaan itu merusak tumbuh kembangnya, jadi apa fokus-fokus yang harus dicapai lainnya. Ya. Ya. Oke ya. Baik ya. Kita mau sholat dulu. Ini saya kembalikan. Sama. Ini boleh sekali Saya bagikan. Ini jangan dibuang ya, setiap aktivitas bisa dijadiin bahan untuk baca-baca kalau kita lagi kabur. Sudah? Udah dapat 100. Jadi Bapak bisa istirahat. Dapat kotak nanti, dapat kotak. Yang dapat 100 dapat kotak. Kalau belum bilang. Sampai jam. Udah ngomong nih. Ya.
Mm-mm.